Permisi. Ya. Apa kabar? Yang sehat? Sehat. Dari mau tungguin hujan. ini salah satu masyarakat yang kita datangi atas nama Pak Leguan yang mungkin menjadi target kita untuk berbagi ataupun meringankan beban keluarga Pak Leguan ini. Dan insya Allah secepatnya nanti kami bersama tim akan turun untuk memberikan kebutuhan pokok. Kedatangan kami diterima dengan baik dan juga kami silaturahmi. Kondisinya seperti inilah kehidupannya Pak Leguan. Jadi saudaraku, tujuan kita turun dan membawa wadah Sobat Ngarit itu bukan kitanya yang harus dikenal, tapi manfaat dari Sobat Ngarit itu. Tanpa adanya kegiatan kemanusiaan, saling peduli, tolong menolong, meringankan beban saudara, Sobat Ngarit ini nanti hanya sekedar nama dan tidak ada fungsinya sama sekali, saudaraku. Yuk kita bawa Sobat Ngarit ini jauh lebih bermanfaat lagi, mempunyai kualitas, mempunyai karakter, dan kemampuan yang kita punya, jabatan yang kita punya, rezeki yang kita ada untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dari kita ini, saudaraku. Ya, ini kondisinya. Jadi rumah ini tanah sendiri. Iya. Nah, ini tanah sendiri. Ya mudah-mudahan nanti cepat dapat bantuan dari pemerintah setempat. Ya, memang di kanan kirinya kan sudah dapat. Kita diizinkan untuk melihat kondisi yang ada di dalam rumahnya Pak Leguan. Kita lihat kondisi dalam rumahnya, saudaraku. Ya. Tak boleh. Apa ya, Bu? Tetap kita buka. Ini kotor nanti. Enggak. Nih, rumahnya berapa kali berapa, Pak? Boleh masuk sini apa, Bang? Ini aku tak tahu berapa lah. Tak pakai ukuran. Pakai hentam aja. Ini saudaraku, sepertinya rumahnya ini sekitar 6 meter ataupun 7 meter. Seperti ini. Lebarnya sekitar mungkin 3,5 ataupun 4 meter nih. Begitulah. 4 meter ya. Boleh masuk ke dalam sini. Nih kondisi rumahnya beratapkan daun rembia ya. Beratapkan daun rembia. Nah, ini tempat tidurnya di tengah. Ya, nih saudaraku, ini tempat tidurnya berkelambu dengan ruangan 2 meter kali 3 meter. Ini 2 meteran, seperti 2 meteran, dan ini dapurnya. Masak apa, Kakak? Yes. Hari ini masak apa? Masak mie. Nih kondisi rumahnya yang memang sekecil ini tapi dikondisikan seberapa dapatnya, Kakak ya. Iya. Ruang tamu sedikit, ada kamar 1, dan ini dapurnya, dan ini kamar mandinya. Nih. Bentuknya, Bang. Boleh ditengok. Ini kamar mandinya, saudaraku. Nih. Kami, keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara, memprioritaskan saudara kita yang kurang mampu. Hari ini udah masak dah. Maaf ya, kita tengok ya. Boleh kita tengok ya? Tidak tengok. Nih, saudaraku. Masak apa nih, Kakak? Mie putih. Mie putih. Ada udang. Udang beli apa udang dapat nih? Udang itu jala orang itu. Oh, ibunya masak udang. Nih, ini udang hasil menjala malam tadi, dan sayurnya mie putih ya. Mie laksa ya, mie laksa, dan ini campur ikan asin ya. Ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil. Ikan jala juga. Ikan jala. Ini ikan. Alhamdulillah hari ini saudara kita masih diberi rezeki yang melimpah, dilancarkan rezekinya. Nah, ini nasinya masak pagi tadi ataupun semalam? Tadi malam. Masaknya tadi malam. Sekali masak untuk sampai siang. Sampai siang. Yang mau saya tanyakan, yang selalu serba kekurangan itu apa, Kakak? Ya, mungkin Kakak kan yang mengatur ekonomi keluarga ataupun di rumah ini. Kalau di rumah ini banyak aja yang kebutuhannya, Bang. Beras, minyak makan, semua lah, gula. Jadi kalau memang seandainya pernah tidak sampai tidak punya uang untuk beli beras gitu? Ada juga, Bang. Ada juga, Pak ya. Beras tinggal satu mau itu lah. Kalau hujan ya kan. Apa duduk sini.
Ada juga kurang namanya kalau cerita ada yang Gimana lah bang, kalau pas hujan Jadi macam nggak mana bisa syukur motong, aja. nggak bisa bangkit, apa yang mau apa dapat? adanya. Satu mau ada beras, satu mau dari masak. Ini kan berdua di rumah. Biasanya kalau beli beras itu berapa banyak sekali beli? Kadang kalau ada lebih duit, aku beli 2 kampit. 2 kampit. Nah, kalau nggak lebih duit, aku paling beli sekilo, 2 kilo itu ajanya. Yang penting secukupnya ya, semampunya. Iya. Inilah kondisi kediamannya Pak Liguan dengan memang serba kekurangan, kondisi rumahnya juga. Boleh saudaraku lihat dengan seadanya. Insya Allah nanti secepatnya keluarga besar Sobat Ngarit untuk meringankan beban keluarga Pak Lingguan. Yang kami doakan semoga keluarga Pak Lingguan selalu diberi kesehatan, murah rezeki untuk ibunya juga ya, dipermudahkan segala urusannya, apapun yang diinginkan. Mudah-mudahan di tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Amin. Ya, kita doakan saudaraku, semoga keluarga Pak Lingguan diangkat derajatnya dan bisa hidup layak. Kakak kesehariannya kerjanya di rumah aja ataupun kambing bang, kambing bantuan dari kantor desa. Ada bantuan. Bantuan dari kantor desa. Kadang ikut juga dia aku noreh kita. Selama ini saya mau tanya ya kan, selama ini dari keluarga Pak Lingguan ini apa yang sudah Bapak dapatkan bantuan dari desa? Cuma kambing itu aja. Kambing. Cuma itu aja. Beras otonom. Beras otonom. Politeng. Itu aja. Politeng dapat. Politeng. Kemarin untuk ada. Belum ada ya. Belum. Jadi kalau BAB di mana? Buat sendiri bang. Tapi ada WC-nya dah ya. Tidak BAB sembarangan tidak kan? Enggak. Jadi untuk rencana dari pemerintah setempat akan membangunkan ataupun mengusahakan rumah layak huni untuk Pak Lingguan ini. Ya, mudah-mudahan nanti di tahun ini dapat bantuannya. Ya, kita doakan. Ya memang tidak bisa mungkin sekali semuanya. Setidaknya nanti keluarga Pak Lingguan menjadi prioritas untuk dapat rumah layak huni di tahun ini. Itu yang kita harapkan, Bu ya. Yang bersabar, yang penting tetap. Bilang laki aku orang lain udah dapat awal kayak gini. Ya, ini kondisi. Buat sendiri lah ini bang, beli sekilo paku, beli papan terkait nanti 2 keping, 3 keping. Buatlah pondok-pondok kayak gini bang. Tak mungkin lah berkeluarga numpang sama mertua. Benar ya. Yang jelas bersyukur dulu apa yang ada untuk saat ini. Yang penting tidak kehujanan ya, bisa sehat. Pak Lingguan juga masih bisa bekerja, itu yang sangat-sangat kita syukuri. Mudah-mudahan nanti dari pemerintah setempat, dari keluarga besar Sobat Ngarit, dari manapun, mungkin membantu dari segi yang lainnya. Jadi kepedulian ini yang kami harapkan dari manapun, itu yang kita harapkan. Dan kami datang juga tidak mencari kesalahan siapapun. Datangnya wadah Sobat Ngarit ini, apa yang bisa kami lakukan, permasalahan apa yang kami lihat di lingkungan ataupun di lapangan, dan yang menjadi PR bagi kami itu, apa yang bisa kita berikan, solusi apa yang bisa kita berikan. Jadi kami yang biasanya turun ke lapangan, turun ke lingkungan, ke masyarakat, itu memang tidak pernah lepas dari kebutuhan pokok. Itu tadi. Rumah ini udah berapa tahun nih Pak? 5 tahun ada dah? 5 tahun ya. Rumah ini berkeluarga sebulan langsung buat pondok ini lah bang. Ini pun belum kemas ya, semua. tinggal dibuat sekat seperti ini. Tidur, nih tempat tidurnya saudaraku ya. Target kami keluarga besar Sobat Ngarit, siapapun di lingkungan, mau di desa kami sendiri, di desa sebelah, di desa manapun yang terjangkau bagi kami, kami akan datangi. Banyak juga informasi dari masyarakat, ada keluarga kita yang harus kita bantu karena keterbatasan dari segi ekonomi, kehidupannya yang saat ini mungkin posisinya memang sangat di bawah, lagi di bawah. Kami memvideokan ini bukan berarti kami ingin mempermalukan kakak, tidak. Ya, jangan nanti merasa minder, tapi ini menjadi bukti kami bahwa apapun yang disalurkan
dan rezeki yang dari saudara-saudara kami itu memang benar-benar ke yang berhak menerimanya, ya. Dan kami juga selalu, makanya tadi saya tanya juga ke abang, siapa lagi bang selain abang yang mempunyai rumah yang seperti ini, yang masih dikatakan yalah apa adanya ya. Kalau di sini memang satu ini lah. Masih satu ini. Jadi nanti dari informasi masyarakat itu, oh sana Pak ada lagi, kita datangi, ya kan. Kalau bisa mendapatkan bantuan dari keluarga besar Sobat Ngarit itu bisa semuanya itu merata dan sama-sama bisa merasakan manfaat dari Sobat Ngarit ini. Ini jangan salah bang, ini seng-seng bekas dari punya Pak Sri lah ini. Kalau nggak bocor-bocor semua lah. Bocor ya. Hujan tidak banjir kan? Air pasang tidak masuk kan? Enggak. Tidak masuk ya. Kalau belum Sebelum dibeko memang banjir. tuh, bang, sebelum dibeko Masuk rumah tuh, segini air bang. Itulah lagi aku bilang, oi bangun kau katanya, dek bangun. Air udah masuk ke rumah katanya. Jadi kayak mana? Rumah namanya rumah rendah. Airnya kan tak lepas kemana lah. Jadi itu kan dari beko kan dari ditembus ke arah laut. Dari sungai itu baru lah nggak banjir. Nih bagi saudaraku yang mungkin ingin membantu dan meringankan keluarganya, yang ingin meringankan bebannya keluarganya Pak Liguan, boleh mau melalui kami, mau langsung nanti saudara-saudara kita ingin ketemu ataupun berkomunikasi dengan Pak Liguan, boleh saudaraku. Yang kami cari bukan ramainya keluarga besar Sobat Ngarit, tapi bagaimana kepedulian ketika kita masuk ke Sobat Ngarit. Untuk masalah kemanusiaan, tidak pun kita keluarga besar Sobat Ngarit, yuk saatnya kita membantu saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih di titik terendah. Bagi kita yang mungkin mempunyai kemampuan, rezeki lebih, hidupnya layak, mungkin dengan apa yang kita punya, bisa kita sedikit saling membantu. Kalau semuanya kita mempunyai kepedulian, sedikit sama-sama sedikit, saya yakin saudaraku, saudara kita akan terbantu. Ya, kita tunjukkan fungsi dan manfaatnya bagi kita yang memang saat ini dalam hidup berkecukupan. Nih, tidak pun keluarga besar Sobat Ngarit, siapapun, ya, kami yang ada di sini, mungkin yang ada di lingkungan yang melihat video ini, dengan kerendahan hati kami, saatnya kita sama-sama peduli membantu saudara-saudara kita. Ya, Insya Allah kita tidak tahu ya dari doa yang mana nanti kita juga akan terus diberi rezeki yang lebih. Dan mungkin dengan kepedulian ini, dengan kita meringankan beban, mempermudahkan urusan-urusan saudara kita, saya yakin saudaraku, kita akan juga sering dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita apapun, itu saya yakin. Dalam keseharian mencari rezeki ini, motong karet tanah sendiri juga. Enggak, Bang. Ya. Orang punya. Orang punya, jadi bagi hasil. Bagi Nih. Bagi hasil bagi dua. Bapak ini kerja kesehariannya motong karet. Iya benar. Istri melihara kambing, kambing dari bantuan pemerintah. Ya, Bapak motong karet di tanah orang, bukan tanah sendiri. Jadi hasilnya itu dibagi. Bagi dua. Berapa lebar Bapak motong karetnya? Yang baru ini 4 jalur. 4 jalur. 4 jalur itu lebih dari 1 hektar lebih lah ya Pak ya. Iya. Itulah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap penghasilan yang Bapak dapat nih, itu biasanya mendapatkan bagian berapa Pak? Kalau ini kan baru belum lagi. Jore belum tahu. Belum tahu. Itu di sini kalau seminggu dapatlah 60 kilo. 60 kilo. Bagi Itu dua baru 30. 60 kilo bagi 2 itu 30 baru orang. 30 orang. 300.000 satu. Bapak ini penghasilan dalam 1 minggu 300.000. Memotong ataupun mencari hasil di kebun orang dan hasilnya itu dibagi dengan yang mempunyai kebun. Iya. Ya, dengan pendapatan 300.000. Untuk Ibu, kambingnya ini udah menghasilkan belum? Belum. Belum menghasilkan. Berapa ekor yang dikasih bantuan dari Dulu sepasang. pemerintah? Nah, dulu Masih sepasang. Satu, jadi ditukar lah, jadi 2 betina pula, dua-duanya. Jadi ini belum Udah lagi hamil. lagi hamil ya.
Nanti kalau udah ada anaknya nanti baru dilemparkan ke kantor desa 1 ekor. Nah, baru udah itu kita punya lah. Kita punya. Ya artinya kan yang diberikan ke kantor desa awalnya untuk supaya nanti ternaknya berhasil dan hasilnya nanti untuk sendiri. Nah, tapi yang pertama nanti supaya ada dibalikkan di kantor desa untuk yang betinanya supaya nanti bisa dibagikan ataupun sama orang lain. Untuk dikembangkan sama orang lain lah. Yuk kita lihat kambingnya Kak ya. Yuk. Ya. Jauh tidak tempatnya? Dekat. Bantuan yang dari pemerintah Politeng ini dari pemerintah Pak ya? Nih. Ini mendapatkan bantuan dari pemerintah Politeng. Kemarin apa lagi Pak? Kambing. Selain kambing ada lagi? Beras ataupun beras bantuan dari pemerintah ya. Itu yang saat ini yang Pak Leguan dapatkan dari bantuan pemerintah. Kambingnya dalam kondisi sehat. Ini lagi bunting ya. Lagi bunting. Udah berapa bulan nih Pak dapat kambingnya? 6 bulan ya. Mudah-mudahan nanti dapatkan anak yang sehat dan bisa menghasilkan. Target dari kesepakatan pemerintah ketika mendapatkan anak yang betina akan diserahkan ke pemerintah. Dan nanti kambing ini yang awalnya diberikan oleh pemerintah ataupun bantuan dari pemerintah menjadi kambing pribadi Bapak sendiri. Yang penting hasil yang pertama itu, kalau jantan Bu macam mana? Kalau jantan kita punya dulu. Kita punya dulu. Kalau betina baru lempar ke sana. Berikan ke pemerintah. Kita doakan semoga nanti ternak kambingnya Pak Leguan ini makin beranak pinak, makin besar ya, makin besar ternaknya dan juga bisa nanti membantu ekonominya keluarganya Pak Leguan sendiri. Itu yang kita harapkan. Ya dengan ukuran kandang 2 meter persegi nih saudaraku. Ya mungkin semampunya seperti ini. Kandang ini kemarin buat sendiri ya. Nah, jadi pihak pemerintah membantu kambing. Cuma kambing. Ini udah syukur dah Bu. Mudah-mudahan kambingnya kambing kuping panjang. Apa nih? Ini kambing koplo katanya saudaraku, ya. Kambing koplo. Nih. Mudah-mudahan. Kambing koplo. Tapi kata Pak Leguan lagi bunting kambingnya. Lagi. Yang satu itu belum mau pula. Yang ini udah ini. Ini agak jinak ini. Mudah-mudahan besok kan setelah udah punya sendiri, orang datang mau untuk kurban, orang datang mau untuk akikah anak, ya ataupun untuk ya acara apapun tinggal ke sini. Itu yang kita harapkan. Nikmati prosesnya dan tetap sabar, semangat. Mudah-mudahan dari awal yang baik ini membawa hasil dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan bisa nanti di waktu yang akan datang kakaknya juga menjadi peternak yang sukses. Itu yang kita harapkan. Amin. Ya, tengok jinak betul yang ini. Yang itu agak liar, yang satu itu. Ini kambingnya. Jadi kemarin pas lagi minjam di mana? Kambing amat RT. Amat RT yang apa ini? Itu pinjam kambing orang itu belum pula mau pula itu yang hitam itu. Nanti dipinjam belum mau. Bang, sebetulnya orang tua itu mama dia ini kadang kena perutnya itu apa sebetulnya Bang? Masih ada orang tua? Masih. Orang tua yang perempuan tapi tak bisa jalan. Yaudah nanti kita lihat sekali. Boleh. Dan juga aku nengoknya kan. Kena lah kupingnya, apa perutnya. Nih saudaraku, kita mendapatkan informasi dengan kita berkunjung ke rumah Pak Leguan. Ternyata Pak Leguan masih mempunyai orang tua. Bapak masih ada? Tidak ada. Bapak sudah lama meninggal, tapi masih ada mamanya. Kata dari istri dari Pak Leguan, mamanya dalam kondisi saat ini kurang sehat. Nanti kita lihat langsung kondisinya, apakah memang nanti kita bisa tangani di rumah ataupun nanti kita langsung bawa ke puskesmas untuk kita rawat, dan bagaimana nanti kondisinya kita lihat dulu saudaraku. Udah berapa tahun usianya Pak
ibu yang ini yang lagi sakit? Udah mau dekat 90. 90 ya. Bayangkan usia sudah 90 kalau dipikir usia bonus. Tapi usia masih bonus diberi umur yang panjang. Kondisi masih bisa duduk. Duduk masih bisa ya. Jalan tak bisa, Bang. Boleh yuk kita lihat di mana kondisi rumah ataupun orang tua Pak Liguan ini. Ya. Udah lama sakitnya, Pak? Udah lama. Udah lama ya. Nih, kondisi rumah yang dari sampingnya, di belakang hanya menggunakan terpal. Ini ya nih. Ya, ini bagian belakangnya saudaraku. Ini ada pelihara ayam juga. Jadi ayam udah ada jual? Belum ada dijual ya. Ini kondisi belakangnya, di dapurnya menggunakan terpal. Ya. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini yang mungkin yang ingin sedikit membantu kehidupan Pak Liguan ini, boleh saudaraku. Dengan kita sama-sama membantu, sama-sama meringankan beban saudara-saudara kita. Yuk kita tunjukkan kepedulian kita. Ya, yuk kita tunjukkan saling bahu-membahu kita, saling bergotong royong kita. Karena di kondisi seperti ini mereka tidak minta, saudaraku ya. Mereka tidak meminta, tapi bagaimana dengan kesadaran kita, kita bantulah saudara kita ini supaya bisa ringan beban dalam hidupnya. Itu yang kita harapkan, saudaraku. Ini tak gigit kan? Yuk, permisi. Ini Pak Liguan sama Mama berkeyakinan Buddha. Ini Abang. Abang. Sangat kan. Sempet nih. Semput, sering semput. Udah lama tuh. Dengar juga. Ama. Sehat. Dengar ya. Sehat. Nih, woi. Mak. Pusing kok ya itu deh. Kau ini memang. Nih saudaraku, kita melihat kondisi orang tuanya Pak Liguan yang katanya dalam kondisi memang kurang sehat. Tapi kalau memang kita lihat di usia yang memang sangat udah tua ya, karena udah 90-an tahun, udah kondisi uzur ya. Nih sering sakit ya, sering sakit. Dah makan dah? Nah, kemana? dah makan dah? Tidak boleh dah. Aku tahu. Oh, kurang dengar. Kurang dengar. Sakit, katanya perutnya sakit. Jadi obat yang udah diminum apa aja? Tak ada obat. Tidak mempan juga. Jadi nanti gini, karena saya kan datang tidak membawa alat-alat untuk pengecekan. Nanti secepatnya kami sama tim datang lagi untuk melihat ataupun memeriksa Mama, Ama ini. Sekalian nanti kita berikan langsung obatnya dan tidak perlu berbayar. Ya, jadi kita bantu, keluarga tidak mengeluarkan biaya apapun. Ya, nanti kita bantu untuk pengecekan ataupun memeriksa kondisi Mama ini. Tapi makan ya, makan. Cuman sering mengeluh perutnya itu, sering senak ataupun sering sakit perut itu. Duduk bisa, duduk. Dudukkan dulu, Pak. Oh, didudukkan ya? Bukan, Pak. Kalau duduk nanti dia baring juga lagi. Tak tahan dia ya. Jadi baring seperti inilah terus ya. Jadi kalau untuk mandi, buang air besar, buang air kecil macam mana? Tapi bisa dipimpin ya, dipimpin. Kalau dia kan tak mau dia. Oh, diangkat ya. Enggak, dia bisa sendiri. Yuk, boleh duduk. Bangunlah. Allah ya. Yuk. Kita mau diangkat tuh. Oh, coba duduk. Duduk. Ma duduk. Kami kalau ada yang tahu. Dia suruh berlari begini. Nih saudaraku, Bangun sendiri. bisa ternyata bangun Kita sendiri. mau dibantu kalau itu. Cuman mau buang air kecil, mandi ataupun untuk mau kemanapun tetap ngensot ya, ngensot tidak bisa berdiri. 90 tahun loh. Itu dia. Sering sakit sini.
Pula aku senang. Iya lah. Udah makan dah yang ini. Dah. Udah kasih makan tadi. Nanti secepatnya kami akan turun untuk kita bantu ya dari segi obat-obatan apapun itu. Boleh ya? Tadi. Boleh. Boleh kah? Oh, nak guling ya, guling. Nah, boleh kah? Ada tamu. Ada duduk. Di kaki itu. Anak dari Amannya ada berapa orang semuanya? 9 orang. Hidup semua? 8 tinggal. Ninggal 1. 7 lagi, Tinggal 7. 2 orang dan ninggal. Ini nanti saudaraku, kita akan turun lagi. Keluarga besar Sobat Ngarit nanti akan memeriksa kondisi ama ataupun neneknya. Memang dalam kondisi seperti ini, uzur, kurang begitu sehat. Kalaupun sehat ya lebih banyak sakitnya sebenarnya. Ya, kalaupun sehat lebih banyak sakitnya karena ya udah faktor usia. Tapi akan ini menjadi prioritas keluarga besar Sobat Ngarit nanti untuk kebutuhan obat dan untuk kebutuhan pokok dari ama ataupun keluarga yang ada di sini nanti kita penuhi. Jadi nanti kami akan turun untuk 2 tempat, yang satu untuk di sana nanti sama yang di sini, ya kan? Karena berbeda rumah kan? Berbeda rumah. Bapak kiat. Ya. Ini siapa nama ama? Hes. Rambut ada. Nah, ini saking terlalu tuanya nenek ini, rambutnya pun udah Dicabutnya tuh. dicabut sendiri. Jadi beda. Gatal katanya. Sampai botak dicabut. Tinggal tulang aja. Sejuk ya, saking senang. Sejuk ya. Tinggalkan daging semua tak mau. Makan dengan kondisi seperti ini kan. Pening tak duduk lama-lama? Penting senang. Senak, perutnya sering senak. Nanti kita siapkan obatnya, kita bawakan obatnya supaya nanti ama setiap mau makan ataupun makan apapun dah tidak senak lagi. Bapak tidak cerita kalau masih ada orang tua gitu. Bahkan ternyata Abang nggak ada cerita juga. Iya. Cerita tadi sama abang ini. ya kan saya sampaikan tadi, kalau ada kendala apapun sampaikan. Kalaupun tidak bisa hari ini, kami keluarga besar Sobat Ngarit menyelesaikan, tapi akan kami cari solusinya. Ini kan kesian kan, untung tahu. Jadi supaya cepat nanti penanganannya, supaya ama ini juga ataupun nenek ini juga cepat mendapatkan obat gitu tadi. Biar sehat. Makan bubur, makan nasi. Makan bubur nasi mau dia. Makan bubur nasi mau. Pagi tadi sarapan apa? Pagi tadi sarapan apa? Pagi-pagi Makan apa? senang. Oh, senang. Tak apa-apa lah. Nyambung tak masalah. Tidak dengar tuh. Makan nasi. Pokoknya taunya senang aja perutnya. Senang. Jadi di rumah ini yang sehatnya lah. Ini abang sakit juga? Inilah yang ngurus. Ngurus. Yang paling bungsu ya. Mau baring? Aman nak baring? Aku tahu. Ya. Dia tak mau dibantu kalau dulu. Senang. Tiap hari ngeluh sakit perut terus, ya kesian nengoknya. Diam-diam Iya, betul. Guling lah, guling, baring. Aku tahu. Nah, baring. Nah, kalau tak tahan lama-lama duduk baring. Dia tahu sendiri. Tak mau dibantu. Kalau ditolong dia marah. Iya. Tuhan. Baru aku tahu tadi. Kami permisi. Ama, saya balik dulu.
Ya, besok saya datang lagi ke sini. Kita cek semuanya. Kita kasih obat. Untuk kebutuhan Ama juga kita kasih nanti ya. Ya, ya. Tak nyambung dia tempat tempe. Ya, kami permisi dulu. Yuk, Bang.